Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi sebelum kita lanjut, eh, saya akan bertanya dulu. Terkait dengan mufradat, ya, kosakata yang telah kita lalui di 3 pertemuan sebelumnya. Bukunya atau kitabnya ditutup, ya. Dari masing-masing menjawab dari hafalannya, ya. Karena ketika kita nanti berbicara, ya, kamus tidak ada di tangan kita, ya. Baik. Abu Syawal, kita pertama, ya, karena ini di absen kita yang pertama namanya. Saya sebut bahasa Indonesianya, kita bahasa Arabnya, ya. Meja, ranjang, ranjang, kunci, pintu, pulpen, ini, apa, tidak, iya, kemeja, bintang, bintang, ya, Masya Allah. Yang pertama, huruf pertamanya nun, harokatnya fathah. Huruf keduanya jim, ya, najmun. Baik. Yang lain, yang mana? Herman, benar ya? Hidayat, tidak datang. Idam, kita kayaknya, ya. Bintang, kemeja, Hah? Komi, komisun,
kunci, rumah, meja, kursi, pena, kitab, Hah? Masjid, ya. Berikutnya Ilyas sudah hadir ya. Muhammad Yusuf, Salah. Pak Dedi, yang mana ini? Kita ya? Ya. Abu Fitrah. Iya, iya. Hah? Kalau dijawab, apakah ini kunci? Iya. Ya, 6. Bukan atau tidak. Rumah. Baidun. Bintang. Saya sebut bahasa Arabnya. Komisun. Sarirun. Kolamun. Berikutnya Pak Rizal, Pak Siroj. Ya, ya. Bintang. Ranjang. Ranjang. Kemeja. Komisun. Kunci. Rumah. Kitab. Meja. Bagus. Sumantri. Nggak ada. Umar. Nah, kalau kita siapa? Hasan. Baru. Oh gitu. Kalau baru enggak ditanya ya. Teman selanjutnya baru ditanya. Baik, kita lanjut. Sekarang halaman 9 ya. Kalau dicetakan saya halaman 9. Tentang manhada ya. Itu ya. Atau di mana terakhir? Terakhir latihan baca kan? Latihan 3. Yang Iqra waktub. Hada maktabun. Hada masjidun. Sudah kan? Hah? Ya, Abu Syawal, di mana terakhir? Soalnya agak lama kita libur. Kalau tidak tahu berarti tidak muroja ini. Kalau tidak tahu sampai di mana? Ya, idam di mana? Ini sudah selesai kan? Di sini sekarang. Oh, ya. Sekarang di sini. Man hadha ini ya. Man artinya siapa? Kalau hadha sudah tahu ya. Artinya ini. Ini kalimat atau bukan? Kalimat ya. Kalimat pertanyaan. Nanti ada jawabannya.
Nah, kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan istilah apa? Al-kalam. Kalam ya. Ya. Al-Quran itu kalamullah. Artinya kalimat-kalimatnya Allah. Berarti ucapannya. Ya. Kalam dalam bahasa Arab ada berapa? Masih ingat? Kalam dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? Dua. Satu, itu yang menyusun kalam itu. Namanya kalimat atau kata. Ya. Yang terbagi tiga. Nah, kalau kalam terbagi dua. Kalimat itu ada dua. Yang pertama, jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah ismiyah itu yang bagaimana? Yang susunannya isim dan isim. Ya. Ya. Antara khobar. Tapi sekarang man. Isim atau bukan? Kan kata ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Masing-masing ada tandanya. Yang baru kita pelajari tanda isim. Nanti kalau lewat fi'il saya langsung bilang itu fi'il. Ya. Kalau isim ada tanda-tanda yang sudah kita pelajari tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim satu tanwin. Dua al. Belum lewat ya? Belum. Ya, tanwin. Bisa juga selain dengan alamatnya dengan namanya. Ya, dengan namanya. Misalnya ada isim isyarah. Kata tunjuk, isim isyarah. Seperti hada. Itu isim. Kenapa? Dari namanya saja isim isyarah. Berarti isim. Ya. Man. Isim atau bukan? Isim. Coba sebutkan alasannya. Kenapa isim? Dari mana kita tahu kalau dia isim? Atau pokoknya dia isim? Hah? Isim? Kalau isim isyarah berarti menunjuk. Yang menunjuk sekarang hada kata tunjuknya, bukan man. Siapa? Kata fin. Kata tanya. Ya. Saya ingatkan lagi kaidahnya. Semua kata tanya adalah isim kecuali ada berapa yang dikecualikan? Ada berapa? Ini. Dua. Ingat apa itu dua? Hamzah dan hal. Ya. Dua ini huruf. Jadi semua kata tanya isim kecuali dua, yaitu hal dan hamzah. A. Sudah lewat. Ahadza baitun. Apa arti A di situ? Apakah? Apakah ini rumah? Nah, hamzah di sini itu kata tanya, dia huruf. Sama kalau hal. Hal artinya apakah juga? Hal hadza baitun, apakah ini rumah? Hal di situ huruf. Selain dua ini, kalau bertemu dengan kata tanya, apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan lain-lain. Semuanya isim. Begitu kayaknya. Ya. Di antaranya adalah man. Ya. Jadi sudah berapa kata tanya yang sudah kita lewati di dalam buku ini, bukan yang selain di buku ini. Dua atau tiga?
Kalau Hamzah 3 ya? Ya. Tapi dari 3 ini satu huruf itu Hamzah, duanya isim itu ma dan man. Perbedaan ma dan man. Kalau ma yang ditanyakan, bukan yang ditanya ya, yang ditanyakan adalah yang tidak berakal. Kalau man itu yang ditanyakan itu yang berakal. Saya mau bertanya tentang ini nih. Berakal tidak? Pulpen tidak berakal. Berarti saya bilang mahada, apa ini? Nah, tapi kalau ada orang, kan orang berakal, ya, masuk di dalamnya orang gila, dia tidak berakal. Tetapi asal pada manusia kan dia berakal. Jadi jangan bilang mahada, tapi man ada. Siapa ini? Nah itu bedanya, ya. Baik. Sekarang pertanyaan. Biasa ada yang bertanya begini. Kalau mau bertanya, siapa namamu? Apa bahasa Arabnya? Biasanya apa? Mas muka ya. Perhatikan baik-baik supaya tidak gagal paham. Ma kata tanya. Yang ditanyakan yang tidak berakal. Isim artinya nama. Nah, tapi hamzahnya hamzah wasol. Dia tidak terbaca kalau ada huruf sebelumnya. Mas bukan mais muka bukan. Mas muka. Ka itu artinya kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan dia dikasroh. Jadi kalau perempuan yang ditanya mas muki gitu ya. Kalau laki-laki mas muka itu kalau satu orang, kalau lain kalau banyak orang lain lagi ya. Baik. Perhatikan. Kalau kita terjemah bagaimana? Hah? Apa namamu atau siapa namamu? Siapa namamu? Ya. Terus kenapa pakai ma bukan man? Hah? Yang ditanyakan tidak berakal. Kan yang ditanyakan nama. Nama itu berakal atau tidak? Beda kalau saya bertanya tentang orangnya. Sekarang yang saya tanyakan apanya? Namanya. Nama itu berakal atau tidak? Ini sesuatu yang maknawi, tidak berakal. Makanya pakai man. Tidak cocok pakai man di sini. Nah, hanya ketika kita bahasakan ke bahasa Indonesia, ya kita sesuaikan dengan dalam bahasa kita itu kalau bertanya apa namamu atau siapa namamu, kan siapa namamu, ya kita sesuaikan. Nah, begitu. Ya. Jadi kita sudah paham ya, kenapa bukan man? Padahal kalau kita terjemahkan pakai siapa? Karena yang ditanyakan di ini adalah nama dan nama itu tidak berakal. Gimana, Pak Siraj? Paham ya? Insya Allah. Ya. Akhi Idam, ya. Man hada, siapa ini? Ya. Perhatikan jawaban-jawabannya atau anu kita latihan. Coba diikuti. Man hada? Hada tabibun. Man hada? Hada waladun. Man hada? Hada talibun. Ahada waladun? La hada rajulun. Sampai situ dulu. Yang pertama, man hada? Hada tabibun.
Apa tadi terjemahannya? Man hadza? Siapa ini? Ya, karena kita sudah paham kalau yang apa man itu dia untuk orang karena dia yang berakal. Untuk yang berakal bisa kita tambahkan siapa orang ini bisa ya. Disesuaikan saja. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah tabib. Apa artinya tabib? Tabib. Tabib orang yang mengobati ya. Berarti dokter. Sebenarnya tidak mesti dia bergelar dokter. Ya, walaupun dia tidak punya gelar seperti itu. Orang-orang misalnya dia belajar ilmu tentang herbal misalnya. Kemudian dia mengobati dengan ilmu tersebut. Itu dia disebut tabib, ya. Ya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia kan? Tabib. Ya. Ahli pengobatan. Man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini adalah walad. Walad anak. Ya, anak. Anak kecil. Man hadza? Hadza talibun. Talib pencari, artinya pencari ilmu, penuntut ilmu. Ahadza waladun? Apa arti ah? Apakah ya? Hadza ini waladun anak kecil. La, bukan. Hadza rajulun. Ini orang dewasa. Rajul laki-laki ya, laki-laki. Dia sudah balik. Ya. Tapi dia tidak mesti remaja. Tapi dia belum tua sekali. Ya, kalau sudah tua sekali namanya syekh. Ya. Kalau umur ya 30-an, 40 itu masih bisa dibilang rojul. Tapi sebelum balik itu belum rojul dia. Ya. Sekarang itu dari sisi mana sudah paham ya? Sekarang dari sisi posisi-posisinya supaya kita tidak lupa. Baik. Coba minta tolong kasih bisa dulu suaranya sedikit. Volumenya. Man hadza? Ini kan isim-isim ya. Man isim istifham kan? Namanya man apa? Isim istifham. Berarti dia isim. Hadza isim isyarah. Mana mubtada? Kan kalau isim-isim berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah pasti ada di situ mubtada dan ada khobar. Asalnya mubtada yang di mana? Yang di awal. Khobar itu yang keterangannya setelahnya. Tetapi kalau pertanyaan memungkinkan terbalik. Nah, itu dilihat di jawaban. Perhatikan. Man hadza? Hadza tabibun. Ketika di jawaban hadza ditarik ke depan. Ya kan? Terus man siapa? Mana jawabannya? Dokter. Tabib. Ya, diakhirkan. Berarti susunannya itu asalnya hadza man. Ini siapa? Begitu. Itu kalau pertanyaan. Ya? Ya. Sama yang di bawahnya. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talib. Berarti man hadza, mana mubtada? Hadza. Mana khobar? Man. Nah, kalau di jawaban hadza tabibun. Ini bukan pertanyaan. Berarti yang mana mubtada? Hadza. Mana khobar? Tabib. Hadza walad, hadza talib, sama ya?
Ahada waladun, Hamzah bisa jadi mubtada di awal ini. Di awal. Hamzah bisa jadi mubtada tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang bisa jadi mubtada adalah isim. Karena definisi mubtada itu isim yang terkena rofa yang berada di awal kalimat. Sekarang yang di awal bukan apa? Huruf, bukan isim. Ya. Nah, berarti dia tidak bisa dikatakan sebagai mubtada karena dia huruf. Yang bisa jadi mubtada itu adalah isim. Kalau begitu setelahnya lagi hada itu mubtada, waladun khobar. La huruf, hada mubtada, rajulun khobar. Mudah ya? Ya. Berikutnya. Nah, sekarang di sini dicampur antara ma dan man, ya. Ma hada, coba terjemahkan. Terjemahkan. Ma hada, ya, apa ini? Hada masjidun. Ini masjid. Nah, pernah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya kebanyakan atau sering, ya, sering ketika kita menerjemahkan khobar, ya, itu cocok masukkan kata adalah sebelumnya. Ini adalah masjid. Nah, begitu. Ya. Jadi tidak ada di situ lafadz bahasa Arabnya adalah, tapi diambil dari itu karena kedudukan dia sebagai khobar dalam kalimat. Ya. Hada mudarris, ini guru. Ini adalah seorang guru. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Ma hada, mana mubtada? Abu Syawal. Hah? Ma hada, jawabannya hada masjidun. Ma hada, mana mubtada? Ini jawabannya, di jawaban dia di awal. Berarti mana mubtada di sini? Hada. Apa ini? Apa jawaban dari ma ini? Masjid kan? Diakhirkan. Ah, itu berarti asalnya hada ma. Ini apa? Nah, begitu. Berarti hada mubtada ma khobar. Hada mubtada masjidun khobar. Ini. Khobar khobar mubtada mubtada. Ya. Dimanapun bertemu ma hada pasti begitu cara menentukan kedudukannya. Berapapun lewat ma hada dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lain, kan sudah pernah kita lewati. Kalau ada ma hada mubtada, khobar adalah ma. Sama dengan man hada juga begitu. Ya. Jadi kadang itu hanya dihafal saja karena sudah pernah dilewati, oh sudah pengalaman. Oh, ingat-ingat kalau ada ma hada, ma khobar, ada mubtada. Ah, begitu. Bisa ya? Ya. Kenapa di sini pakai ma bukan man? Karena yang ditanyakan tidak berakal, masjid, ya. Berikutnya, man hada, coba diucapkan, man hada, hada tajirun. Ya, tajirun artinya pedagang. Pedagang berakal itu tidak? Ya, harus berakal ya. Ya, dia manusia. Makanya di sini pakai man. Man hada, di mana mubtada? Hada, mana khobar? Man. Selalu begitu nanti itu. Ya. Hada tajirun. Tajirun sebagai apa? Khobar. Kalau saya tanya,
Kenapa tajirun harokatnya dhammah? Apa jawabannya? Kenapa tajirun? Apakah bisa dibilang tajiron atau tajirin kasroh? Bisa di fathah atau kasroh? Tidak bisa. Kenapa harus dhammah? Hah? Hah? Karena dia adalah khobar. Jadi tajirun, tajiron, tajirin itu sama artinya ya. Hanya masing-masing itu ada penempatannya. Kalau sudah tersusun dalam kalimat, ada kondisi kita harus pakai dhammah. Ada kondisi harus pakai fathah. Ada kondisi harus pakai kasrah. Muhammadun Rasulullah. Inna anna Muhammadan Rasulullah. Ketika tidak ada inna atau anna, Muhammadun. Ketika ada inna atau anna, Muhammadan. Itu beda kondisi, beda. Padahal Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin sama, yaitu orang yang bernama Muhammad. Tapi ada kondisi dia harus dhammah, ada kondisi dia harus fathah, ada kondisi dia harus kasrah. Nah, sudah berlalu, saya ingatkan lagi ya. Tidak apa-apa, ini selalu saya ulang supaya lama-lama tertanam ya. Nah, jadi saya bertanya begitu, memang saya mau ingatkan sebenarnya ya. Mubtada dan khobar hukumnya apa? Dia terkena hukum apa? Rofa. Ada juga dalam kondisi lain yang bukan mubtada khobar terkena nasab, ada juga yang terkena jar. Itu kalau isim ya. Jadi isim itu memiliki salah satu dari tiga hukum. Akan terkena salah satu dari tiga hukum. Hukum rofa, nasab, dan jar. Masing-masing ada alamat. Rofa itu tandanya dhammah. Fathah apa nasab tandanya fathah. Jar tandanya kasroh. Nah, artinya kalau kata itu terkena rofa berarti kasih tanda dhammah. Kalau terkena nasab kasih tanda fathah. Kalau jar kasih tanda kasroh. Mubtada khobar itu terkena hukum rofa. Berarti harokatnya harus dhammah. Nah, jadi kalau ditanya tadi, hada tajirun. Tajirun kenapa dhammah? Karena dia terkena hukum rofa. Nah, kenapa terkena hukum rofa? Karena dia posisinya dalam kalimat ini sebagai khobar. Nah, begitu urutannya cara menjawabnya. Ya? Ya. Hada kalbun. Coba diucapkan. Hada kalbun. Apa arti kalbun? Anjing. Kenapa dhammah? Kalbun. Kenapa bukan kalban atau kalbin? Karena terkena hukum rofa. Ya, yang terkena hukum rofa kan ada mubtada, ada khobar, ada yang lain ya. Yang kita pelajari kan baru mubtada dan khobar. Nah, di sini sebagai apa dia? Kenapa terkena hukum rofa sehingga di dhammah? Karena dia khobar. Mana mubtada? Yang di awal, hada. Ya. Ahada kalbun. Kenapa? Apakah ini anjing? La, bukan. Hada kittun. Ini adalah kucing. Kalbun. Kenapa dhammah? Karena terkena hukum rofa. Sebagai apa? Khobar. Kitun sama, khobar juga. Jadi khobar itu akan selalu apa? Terkena rofa. Kalau begitu dia selamanya dhammah, begitu ya? Ya. Berikutnya. Hada himarun. Mana mubtada? Hada. Mana khobar? Himarun. Kenapa himarun di dhammah? Karena terkena hukum rofa. Sebagai apa? Khobar. Nah, begitu. Jadi selalu berlatih itu. Yang di bawah juga begitu. Semakin sering berlatih, nanti tanpa dipikir lewat orang berucap, membaca, atau kita yang membaca,
itu langsung bisa ditahu kedudukannya. Kalau sekarang kita perlu latihan, selalu berhenti memikirkan ini apa, ini apa, ini apa. Tapi kalau sudah terlatih, kita baca itu langsung kita tahu semua kedudukannya dalam kalimat. Bukan satu persatu yang mana mubtada, mana khobar, mana ini, mana ini, mana ini. Tidak seperti itu lagi. Ya, kita dengarkan orang bicara, syekh bicara, atau dibacakan Al-Quran, hadis Nabi, langsung kita bisa tentukan kedudukannya. Seperti itu. Ya. Tapi semuanya itu perlu proses. Nah, harus banyak berlatih. Ya. Ahada himarun, himarun apa kedudukannya? Khobar, makanya dhammah karena dia terkena rofa. La hada hisonun. Himar itu artinya apa? Keledai. Kalau hisonun kuda. Wa ma hada, wa artinya dan ya, huruf dia. Dan apa ini? Hada jamalun. Ini adalah onta. Ma hada, coba diikuti. Ma hada, hada dikun. Dikun ayam jantan. Ayam jantan. Kenapa dikun bukan dikan atau dikin? Karena dia terkena rofa. Sebagai apa? Khobar. Nah, begitu. Man hada, siapa ini? Hada mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Ini adalah guru. Mudarrisun. Kenapa dhammah? Karena dia terkena hukum rofa. Sebagai khobar. Nah, begitu. Ya. Dan ini sering berlalu nanti. Hanya ada tambahan satu kata, dua kata, tapi mubtada khobar itu tetap ada, hanya ada tambahan hukum lain. Selain mubtada khobar ada yang lain. Ya, dan yang lain ini juga akan kita ketahui setelah kita pelajari. Nah, begitu, ya. Nah, sekarang mubtada khobar itu kalau untuk yang dua kata sekarang lebih enteng ya daripada di awal. Ya. Berulang nanti mahir insyaallah taala, ya. Nah, jadi antum sabar sampai pelajaran ya 10 lah, sampai pelajaran 10. Antum sabar sampai lewati pelajaran 10. Ini kan kita baru pelajaran 2 ya. Pelajaran 1 kita. Nah, kalau lewati pelajaran 10, insya Allah kalau bisa paham sampai di situ, setelahnya insya Allah mudah. Ya. Ya. Jadi harus banyak mengulang, banyak berlatih ya. Waktunya sudah habis ya. Ilahuna naktahi bihada wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sisa satu tadi ya, nanggung sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja di pertemuan setelahnya. Saya lupa tadi, tidak lihat. Kosakatanya dihafal ya, wajib dihafal. Ya. Jadi kalau kita ingin bisa berbicara atau membaca kitab